So our topic today in this semester is about narrative text. Jadi topik kita pada semester ini yang pertama itu tentang teks naratif. What is narrative text? Apa itu kalimat naratif? The narrative text is one of type of text that contain an imaginative story or fairy tale. Jadi, narrative text atau teks narasi adalah salah satu jenis teks yang berisi tentang cerita imajinatif atau cerita khayalan atau cerita dongeng. Another definition of narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, narrative text atau teks narasi adalah sebuah cerita imajinasi untuk menghibur orang atau menghibur pembacanya. Cerita imajinasi itu sendiri adalah cerita yang berbentuk fiksi, cerita yang tidak nyata, cerita khayalan, dan lain sebagainya. Purpose of narrative text. Tujuan naratif teks atau tujuan teks naratif. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the readers with story. Jadi tujuan dari teks naratif ini adalah untuk menghibur para pembacanya. Jadi tujuannya ketika ada orang membaca teks naratif, itu orang tersebut bisa terhibur dengan cerita-cerita yang ada di dalam teks naratif. Generic structure of narrative text. Jadi struktur yang digunakan dalam teks naratif. First, orientation. It's about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi orientasi atau orientation itu adalah paragraf pembuka di mana para tokoh-tokohnya itu diperkenalkan. Biasanya itu ada di paragraf pertama. Second is complication, where the problem in the story develop. Jadi di paragraf ini itu muncul sebuah permasalahan yang dikembangkan dalam sebuah cerita. The third, resolution, where the problem in the story is solved. Nah, di bagian ini adalah bagian di mana permasalahan dipecahkan atau ditemukan jalan keluarnya. Fourth, reorientation or coda, lesson from the story. Jadi maksudnya adalah di bagian ini kita mendapatkan pelajaran atau moral value atau nilai-nilai moral yang kita dapatkan di sebuah cerita. Itu ada di bagian paragraf reorientation. Generic structure of narrative text. Nah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai generic structure of narrative text. Orientation. Di bagian orientasi, bagian ini merupakan pembukaan dari sebuah naratif teks yang isinya biasanya tentang setting, yaitu berupa tempat, di mana cerita itu diambil, kemudian waktu, kapan cerita itu diambil. Di bagian orientasi, ini juga memperkenalkan karakter atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Complication. Bagian ini merupakan bagian yang menceritakan awal terjadinya masalah dalam cerita, yang selanjutnya mengarah pada konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Resolution. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan di dalam cerita. Nah, penyelesaiannya bisa berupa happy ending atau sad ending. Reorientation. Bagian ini merupakan akhir dari cerita yang isinya merupakan nilai moral atau moral value
yang bisa kita ambil dari cerita yang kita baca. Language feature of narrative text, tata bahasa yang digunakan dalam teks naratif. Apa saja itu? Simple past tense. Jadi, tata bahasa yang dipakai yang pertama adalah simple past tense. Kenapa simple past tense? Karena ceritanya merupakan kejadian yang sudah lewat. Adverbial phrase. Nah, di sini digunakan seperti place, biasanya diawali dengan once upon a time atau one day, itu ada di paragraf pertama, biasanya diawali oleh kata-kata ini. Kemudian adjektif, penggunaan kata sifat dalam sebuah cerita. Action verb, a verb that show an action. Jadi action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah action atau kegiatan. Misalnya kill, membunuh, drunk, minum, dan lain sebagainya. And then specific characters. The characters of the story is specific, not general. Jadi karakter khusus yang ada di dalam sebuah cerita, dan biasanya ini dijadikan judul dari sebuah cerita, biasanya juga sebagai tokoh utama dari cerita tersebut, misalnya Cinderella, Snow White, Alibaba, dan lain sebagainya. And then time conjunction atau kata hubung, misalnya then, next. Nah, itu biasanya digunakan dalam cerita narrative text. And then direct speech. Direct speech itu kalimat langsung. Misalnya digunakan kata said that. Rian said that bla 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 bla. Seperti itu. Kinds of narrative text. Jenis-jenis dari narrative text. Biasanya berupa personal experience, jadi cerita yang berupa pengalaman pribadi. Jadi dibikinlah sebuah cerita. Fairy stories, cerita yang bersifat fantastik atau penuh dengan keajaiban. Fables, cerita tentang binatang yang biasanya digambarkan perilaku seperti manusia. Legend, ini cerita-cerita legenda. Myth, cerita-cerita mitos. Romance, cerita percintaan romantis. Mystery, cerita misteri. Science fiction, cerita fiksi. Horror stories, cerita horor. Adventure stories, cerita petualangan. Historical narratives, cerita sejarah. Slice of life, cerita sepenggal kehidupan. Jadi ini beberapa jenis cerita naratif yang biasanya diceritakan. Example. Ini contoh dari cerita naratif. Ini judulnya adalah Cinderella. Di sini ada kalimat diawali dengan once upon a time there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. Nah, ini namanya orientation, di mana kalimatnya itu memperkenalkan karakter-karakter atau tokoh-tokohnya. Jadi ada Cinderella, kemudian ada stepmother, kemudian ada stepsister. Ya, jadi diawali dengan tadi once upon a time, pada suatu hari. Itu awalan dari sebuah cerita naratif. Kemudian di sini ada unfortunately they treated Cinderella very bad. Nah, ini itu awal mula sebuah problem. Jadi ini sudah masuk ke complication. Nah, complication tadi
berisi tentang masalah. Nah, di sini diawali dengan sayangnya mereka memperlakukan Cinderella dengan sangat buruk. Nah, ini permasalahan yang pertama. Kemudian di sini muncul lagi permasalahan. But Cinderella was not allowed to come to the party. Cinderella was sad and she felt so helpless. Tapi Cinderella tidak diizinkan untuk datang ke pesta. Dan Cinderella sedih dan putus asa. Nah, ini adalah problem yang kedua. Setelah problem muncul, biasanya muncul lagi namanya resolution. Resolution itu isinya adalah problem solving atau pemecahan dari masalah. Nah, di sini diawali dengan then a magic happen. Kemudian keajaiban terjadi. Nah, ini saya kasih tanda merah di sini. Kemudian di sini juga problem solving. Her godmother then turned everything near Cinderella become beautiful things, dress, glasses, shoes, etc. Nah, jadi di sini Ibu Peri kemudian mengubah apa saja yang ada di dekat Cinderella menjadi sesuatu yang indah, ya, berupa pakaian, kemudian sepatu kaca, kemudian dan lain sebagainya, kereta kuda dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada resolution. At the end, Cinderella got a chance to try the shoe. It fit perfectly. Ya, pada akhirnya Cinderella mendapatkan kesempatan untuk mencoba sepatu dan cocok sepatunya. Then they were married and live happily ever after. Nah, di sini berarti endingnya itu adalah happy ending. Nah, ini contoh dari teks naratif dan masih banyak contoh-contoh teks naratif lainnya. Jadi ini saja untuk materi naratif teks. Thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.